Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap hari ini semua semangat dalam Tuhan, semangat menghadapi hari-hari, dan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Hari ini mari sama-sama kita akan belajar merenungkan dari firman Tuhan. Hari ini kita sampai kepada Kejadian 28, 29, dan 30. Cerita-cerita yang sangat menarik dan menyenangkan. Kita dapat melihat bahwa Allah bekerja di tengah-tengah manusia, di dalam segala budaya dan kebiasaan dan apapun yang sudah terbentuk di saat-saat awal peradaban manusia. Allah bekerja di dalamnya dan Allah menyatakan kasih karunia-Nya dan tetap pemilihan Allah berlangsung. Dan pada pasal yang ke-28 dari kitab Kejadian ini, kita sampai kepada hari di mana akhirnya Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke Padan Aran. Saudara tahu Padan Aran adalah tempat dari orang tua dari Ribka, ibu dari Yakub tentunya, dan Ishak menyuruh Yakub untuk pergi kepada kakeknya, yaitu Betuel, orang tua dari Ribka. Lalu kemudian menarik dan sangat menyentuh melihat bahwa ternyata Ishak sudah yakin betul bahwa pemilihan Tuhan akan diteruskan oleh Yakub sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan pada saat dia mengutus Yakub untuk pergi, Ishak berkata kepada Yakub di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Ayat 4, "Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Dia meneruskan panggilan Abraham, perjanjian yang sudah diberikan Allah kepada Abraham, dan diteruskan kepada Yakub anaknya. Dan setelah itu Yakub pergi, lalu cerita tentang Esau yang sudah menikah dengan dua wanita orang Kanaan, dan akhirnya dia mendengar bahwa tujuan kenapa ayahnya Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke Padan Aran, ke rumah keluarganya, sanak familinya, karena ia ingin agar Yakub boleh mendapatkan istri yang berasal dari orang yang sama, dengan iman yang sama, dengan penyembahan kepada Allah yang sama. Dan Esau merasa terganggu karena di pasal-pasal sebelumnya kita tahu bahwa kedua istri dari Esau ini menyusahkan hati Ribka sebagai ibunya. Dan akhirnya dia pergi kepada pamannya, yaitu Ismail. Lalu kemudian dia mengambil seorang anak dari Ismail yang bernama Mahalat. Dan kita tahu bahwa Ismail, firman Tuhan berkata, dia diberkati oleh Tuhan. Dan Esau kemudian dia pergi, dan dari anak mereka Esau kemudian mempunyai anak-anak, lalu anak-anaknya menjadi bangsa-bangsa yang besar juga. Lalu kemudian dalam perjalanan, kita kembali kepada Yakub. Dalam perjalanannya ke Haran, ada satu peristiwa yang sangat penting dan sangat luar biasa. Dan ini adalah pertemuan Yakub secara pribadi dengan Tuhan, walaupun dalam pernyataan Tuhan adalah pernyataan di dalam mimpi Yakub. Yakub bermimpi bahwa di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Apa artinya ini, saudara? Sangat jelas bahwa rencana Tuhan di dunia sudah mulai. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang, bahkan mempersiapkan suatu bangsa lewat pemilihan orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Bangsa itu di mana pada akhirnya
akan menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Melalui bangsa itu akan lahir seseorang yang akan menjadi juru selamat dunia. Lewat bangsa ini Tuhan akan memakai mereka menjadi berkat bagi semua. Dan kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan di situ bahwa berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara melihat Tuhan mengulangi kembali perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, dan sekarang diteruskan kepada Yakub. Luar biasa. Dan di sini secara jelas dikatakan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini. Dan saya percaya itu termasuk saya dan saudara akan mendapat berkat. Wow, luar biasa. Dan ayat 15 firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan selalu tetap setia dengan janjinya. Kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan terus menyempurnakan. Dia akan menyelesaikannya oleh kasih karunia-Nya. Dan Tuhan tahu betul manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi Tuhan tetap mencari orang-orang yang tulus, yang di atas segala kekurangan dan kelebihannya, tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan pada saat Yakub tersadar, dia menyadari bahwa tempat itu luar biasa, bahwa Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di situ. Lalu kemudian dia menamakan kota itu Betel, pertemuannya dengan Tuhan. Dia mengerti bahwa di situ ada hadirat Allah, sehingga dia menjanjikan kalau dia dapat kembali lagi ke tempat itu, maka batu yang dipakai untuk tidur itu akan dibuat menjadi bait Allah. Haleluya. Lalu kita beralih ke pasal 29. Dan sangat menyenangkan, love story terulang kembali. Dalam perjalanan Yakub menuju Padan Aram, pada saat dia mendekati tempat di mana keluarga dari ibunya, dia menemukan sekelompok, ada 3 kelompok kambing domba. Itu berarti dibawa oleh gembala-gembala yang berbeda di situ. Dan dia mendapati, akhirnya dia bertanya tentang pamannya dan semua mengenalnya. Dan sementara percakapan itu terjadi di sumur itu, sumur yang ditutup, ada tutupnya di atasnya, dan biasanya itu berat dan harus dibantu untuk bersama-sama mereka angkat itu sehingga mereka dapat mengambil air dan beri minum kepada kambing dombanya. Dan dia bertemu akhirnya dengan Rahel. Dan akhirnya dia boleh berjumpa dengan pamannya, yaitu Laban. Nah, saudara, setelah Yakub tinggal di rumah Laban selama 1 bulan, akhirnya Laban berbicara kepada Yakub bahwa tidak mungkin kamu hanya tinggal begitu saja. Apa? Kalau kamu bekerja di saya, apa upah yang dapat kuberikan? Lalu akhirnya Yakub berkata, nah inilah love story-nya. Dia meminta agar pada akhirnya setelah 7 tahun dia bekerja, dia boleh mendapatkan Rahel. Dan firman Tuhan berkata, orang kalau bekerja dengan cinta, saudara, semua terasa cepat. Dan bagi Yakub bekerja 7 tahun itu cuma seperti terbang begitu saja waktunya. Dan saudara, sesudah itu kita melihat pengalaman dari Yakub. Dia menipu Ishak. Dia datang sebagai Esau, sehingga akhirnya dia menerima hak kesulungannya, berkat kesulungannya. Nah, kali ini
Yakub menerima dari calon mertuanya. Sesudah 7 tahun, akhirnya benar-benar bahwa Laban menepati janji. Dia mengundang orang-orang lalu kemudian membuat pesta pernikahan. Tetapi di malam pernikahan itu, yang masuk ke tendanya bukanlah Rahel, tetapi karena mereka bercadar tidak kelihatan, dan sudah pasti belum ada listrik seperti sekarang sehingga lampunya bisa terang. Dan akhirnya dia boleh menyadari pada paginya bahwa yang masuk ke tendanya itu bukan Rahel tetapi Lea kakaknya. Dan akhirnya tentu saja Yakub protes. Dan akhirnya Laban berkata karena tidak biasa seperti itu harus kakaknya lebih dulu yang harus menikah. Dan akhirnya dia meminta 7 hari sesudah itu dia akan memberikan Rahel. Dan Yakub demi cintanya kepada Rahel, dia melakukannya. Nah, saudara, pada akhirnya Yakub memiliki 2 istri. Dan saudara sudah tahu ya, kalau punya 2 istri walaupun kakak beradik, tapi iri itu bisa terjadi. Tentunya Yakub lebih mencintai Rahel. Tetapi saudara, kita melihat bahwa di ayat 31 hal yang luar biasa. Tuhan itu peduli keadaan kita. Bagaimana statusmu, apapun statusmu, kita tahu Tuhan mencintai semua orang. Dan Tuhan peduli. Sebab itu saudara, besar hati ya, kita melihat dalam firman Tuhan ini kemurahan dan kasih Allah bagi semua orang. Tentunya Rahel pada saat dia merasa diperlakukan seperti itu, tentu dia juga bisa berdoa kepada Allah, atau dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan ayat 31 dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Jadi kalau saudara merasa tidak dicintai, jangan sedih dan jangan berbuat hal-hal yang merugikan hidupmu. Tapi datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita melihat ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Nah saudara, kadang-kadang kita berpikir, hidup itu kadang-kadang kita tidak bisa menganalisa dengan pikiran kita. Kenapa Tuhan membukakan kandungan Lea, tetapi bukan Rahel? Saudara, mari kita akan melihat seterusnya. Lea kemudian dia memiliki anak-anak, melahirkan anak-anak bagi Yakub. Dan dicatat di situ ada Ruben, ada Simeon atau Simon kita suka bilang, ada Lewi, ada Yehuda. Dan kenapa saya sebutkan nama-nama itu? Karena itu adalah akhirnya menjadi 12 suku bangsa Israel. Lalu di pasal yang ke-30, kelanjutan dari drama rumah tangga. Kayak sinetron rumah tangga ya saudara ya. Rahel menjadi iri terhadap kakaknya Lea. Lalu kemudian dia memberikan Bilha budaknya kepada Yakub. Lalu kemudian dari Bilha, Yakub mendapatkan 2 orang anak, Dan dan Naftali. Dan Naftali. Dan saudara, lalu kemudian Lea juga menjadi iri. Lalu kemudian dia memberikan juga budaknya kepada Yakub. Lalu kemudian dari Silpa, Yakub mendapatkan 2 anak laki-laki lagi, yaitu Gad dan Asher. Lalu kemudian ada satu peristiwa antara Rahel dan Lea dengan melibatkan si Ruben anaknya. Lalu kemudian akhirnya Rahel mengizinkan untuk Yakub suaminya untuk bersama-sama dengan Lea. Lalu kemudian dari Lea kembali Yakub memperoleh 2 anak laki-laki, yaitu Isakar dan Sebulon. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan bonus kepada Yakub anak perempuan yang namanya Dina. Dan saudara, sejauh ini bagaimana perasaan saudara? Kenapa kok istri yang dicintai itu dilupakan oleh Tuhan? Kenapa istri yang seharusnya menjadi pasangan dari Yakub? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak, saudara. Kita melihat firman Tuhan juga berkata, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya.
Saudara lihat di sini, kembali kita belajar. Kadang-kadang kalau Tuhan memberikan satu hambatan bagi kita, sesuatu yang kita tidak bisa hadapi dengan diri kita, karena Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Dan Tuhan mau kita melewati satu proses panjang yang pada akhirnya membawa kita untuk sungguh-sungguh berharap, bergantung, dan berseru memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan tidak melupakan kita semestinya. Lalu kemudian Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi Rahel, yaitu Yusuf. Sehingga Yusuf boleh bersuka cita terhadap suaminya karena dia dapat memberikan seorang anak laki-laki. Dan pada saat Yusuf lahir, pada saat itulah kemudian Yakub pamit kepada Laban. Dia kepingin untuk hidup dan bekerja untuk rumah tangganya. Lalu kemudian Laban tentunya agak sukar untuk melepaskan Yakub karena dia berkata bahwa karena engkau aku diberkati dan dia menjadi kaya raya. Lalu kemudian dia bertanya kembali, bagaimana aku dapat membayar engkau kalau aku ingin masih tetap tinggal bersama. Lalu kemudian Yakub memberikan saran, bagaimana kalau sementara aku bekerja, aku mendapatkan hasil dari domba, kambing domba yang ya pada saat itu sangat sedikit, yaitu yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang. Kalau semua yang berbintik-bintik, berbelang-belang itu berarti jatah saya. Lalu kemudian yang bersih-bersih, yang putih dan sebagainya itu jatahnya Laban sebagai yang empunya. Lalu disetujui oleh Laban, sehingga akhirnya semua yang berbintik-bintik dan berbelang-belang kambing dombanya disendirikan dan digembalakan oleh anak-anak Yakub. Dan mulailah dari situ Tuhan memberkati dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub, sehingga dia mulai mengumpulkan harta, segala kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Wow, itu orang yang diberkati oleh Tuhan selalu tidak kehabisan akal. Selalu ada kreativitas, selalu ada idea. Dan semua idea itu pasti akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan ayat 43 diakhiri di situ, saudara. Renungan kita pada saat ini kita melihat bersama-sama, dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Haleluya. Sebab itu saya katakan dari awal, mari kita tetap bersemangat. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Walaupun seringkali kita berada di lembah kekelaman, tapi kata firman Tuhan, kita tidak pernah takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan ada dan menyertai kita, dan kita boleh mempermuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tetaplah giat bekerja seperti Yakub, tidak menyerah, pantang mundur, melakukan pekerjaan dengan segenap kekuatannya. Dia tidak hanya berpikir bagi dirinya, tapi dia berpikir kepada orang yang dimana dia bekerja. Tapi pada saat-saat seperti itu pun Tuhan sedang memberkati dia. Haleluya, tetap semangat saudara, Tuhan memberkati. Haleluya.